بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال أعذار الصلاة Ya. أعذار الصلاة أذر di dalam salat. أعذار الصلاة arba'atun. Uzur dalam salat itu ada 4. Zada ba'dhum isnain, menambahkan sebagian ulama 2. Jadi penambahannya berarti 4 tambah 2 berapa? 6 jadinya. Yang pertama arba'atun ada 4. Yang pertama an-naum tidur. Yang kedua wan-nisyanu lupa. Wal jam'u yang ketiga menjamak takdim atau ta'khir. Yang keempat wal ikrah dipaksa. Jadi uzur salat ada berapa? Ada 4. Pertama tidur, kedua lupa, ketiga sebab menjamak salat. Kemudian yang keempat wal ikrah dipaksa. Zada ba'dhum isnain, menambahi sebagian ulama 2. Yang pertama tambahannya liman khafa fawatal wuquf fi Arafah, bagi orang yang khawatir tertinggal atau luput wukuf di tanah Arafah. Ya waktu Arafah udah habis nih, dia belum ke Arafah. Ada ulama yang mengatakan dia belum sholat, ya udur dah, kejar dulu Arafah. Karena kalau dia nggak dapat bisa nggak dapat haji. Karena al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Itu ada pendapat yang mengatakan begitu. Yang kedua tambahannya walimun kidhi musyrifin 'alal halal, untuk orang yang menolong orang yang sudah dekat 'alal halak kepada binasa. Misalnya orang lagi tenggelam tuh. Tenggelam. Kemudian nih ada orang yang pengen nolongin, tapi dia belum sholat. Waktu sholat udah mepet, 15 menit lagi pengen habis. Kalau ada yang nolongin dia, otomatis keluar waktu sholat. Betul. Nah, dalam hal ini pengecualian. Apa tolongin orang? Limun kiri musyrifin ala halal, orang yang menolongi orang yang dekat dalam bina. Musyrifin gharib ala halal. Contoh gambarannya banyak. Ada kebakaran misalnya, ada satu orang di dalam butuh penyelamatan, dia belum sholat, udah mepet waktu sholat 15 menit lagi pengen keluar, selamatin dulu deh. Otomatis kan proses waktu, betul. Nah, ini termasuk daripada udzur. Wa ma'na a'dzar salah, dan arti udzur salat itu apa sih maknanya? Arti dikatakan udzur itu annahu la ya'tham, ai maknanya annahu la ya'tham, bahwasanya dia tidak berdosa. Man akhara salata, orang yang mengakhirkan kepada salat an waqtiha, dari waktunya, dari waktunya. Bi ayyi udhrin min hadhihi al-a'dzar, dengan salah satu daripada udzur ini. Jadi di mana diartikan udzur salat? Artinya orang tersebut tidak berdosa, dia mengakhirkan salat sehingga keluar dari waktunya sebab ada udzur. Jadi nggak dosa. Jadi nggak dosa. Sebab ada udzur dia mengeluarkan salat dari waktunya, jadi tidak berdosa. Itu maknanya, makna a'dzar salat. Yang pertama an-naumu tidur, yakunu udzran, tidur itu menjadi udzur idza nama qabla dukhulil waqti, apabila dia tidur sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu jam 11 tidur, dia bangun jam 4. Udzur enggak? Udzur. Bangun jam 4 ya nggak dosa. Wajib mengqadha salat zuhur. Wajib. Tapi dia mengakhirkannya, mengeluarkan dari waktunya, tidak berdosa sebab tidur. Dan tidak wajib mengqadha secara langsung, nggak wajib. Boleh tar-taran, boleh besok, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya afdalnya langsung. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti, adapun kalau dia tidurnya setelah masuk waktu, jam 1 baru tidur, 1 belum sholat zuhur,
fala yu'tabaru uzran, maka tidak dianggap sebagai uzur. Kalau tidurnya setelah masuk waktu. Jam 1 tahu dia belum sholat zuhur, tidur capek dah. Bangun-bangun jam 4. Nah, ini tidak dikatakan uzur. Kenapa? Karena tidurnya setelah masuk waktu. Illa kecuali idza kana min 'adatihi, apabila ada min 'adatihi dari kebiasaannya, al-qiyamu, bangun minan naum, dia bangun dari tidur qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu. Ini pengecualian. Orang yang tidur setelah masuk waktu tapi masih dikatakan uzur. Tapi masih dikatakan uzur. Itu yang pertama. Dari kebiasaannya dia bangunnya sebelum keluar waktu. Dia tidur jam 1, tapi biasanya paling sejam aja. Jam 2 apa? Biasanya begitu. Pada suatu hari di luar kebiasaan, bangunnya jam berapa? Jam 4. Ini dikatakan uzur, berarti keluar dari kebiasaan. Kecualian namanya. Au safigatan, atau pengecualian yang kedua, atau dia telah berpesan sigatan kepada orang yang dapat dipercaya, yuqiduhu, yang akan membangunkannya qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu. Sebelum tidur dia pesan sama bininya jam 1. Dibilangnya, abang belum tidur nih, belum sholat zuhur, ntar bangun ya jam 2 ya, atau setengah 3 bangunin ya. Kata bininya, iya dah. Tidur dia. Bininya lupa. Ini ngayap kemana tak? Atau tidur di sampingnya misalnya. Bangun-bangun jam 4. Astagfirullah, belum sholat. Ini dikatakan karena kenapa? Walaupun tidurnya setelah masuk waktu, tapi dia telah berpesan kepada orang yang dapat dipercaya untuk membangunkannya sebelum keluar waktu. Ini 2 pengecualian namanya nih. 2 pengecualian tidur setelah masuk waktu tapi dikatakan uzur. Jadi kita balik lagi bahwasanya uzur yang pertama tidur. Itu tidur menjadi uzur apabila tidurnya sebelum masuk waktu. Jam 11 tidur, bangun jam 4 uzur. Adapun kalau dia tidur setelah masuk waktu, maka tidak dikatakan uzur, kecuali dalam 2 hal. Apa yang kecuali? Tidur setelah masuk waktu tapi dikatakan uzur. Pengecualian yang pertama, dari kebiasaannya dia bangun dari tidurnya sebelum keluar waktu. Jam 1 tidur biasa, jam 2 biasanya begitu. Tiba-tiba di luar kebiasaan jam 4. Ini namanya di luar kebiasaan, jarang dikatakan Yang kedua, dia telah berpesan dengan orang yang dapat dipercaya. Nah, ini yang pertama, an-naum. Dengan perinciannya itu ya, nggak semua tidur berarti. Yang kedua, uzur salat yang kedua, an-nisyan, sebab daripada lupa. An-nisyan yakunu uzran, lupa itu menjadi uzur idza kana sababuhu, apabila ada sebabnya lupa itu amran mubahan, perkara yang mubah. Sebab lupanya dia melakukan perkara yang mubah. Yang mubah banyak. Yang asal hukumnya mubah. Ya ngobrol sama kawan mubah kan? Mubah. Ngobrol. Atau jangan ngomongin orang ya. Mubah, asal hukumnya mubah. Lagi asyik ngobrol sama kawan, lagi cerita politik biasa, lupa sholat. Astagfirullah, udah asar belum duhur aja. Sebabnya apa? Lupa. Yang menyebabkan dia lupanya perkara yang dimubahkan, yaitu ngobrol. Ini dikatakan uzur. Jadi lupa yakunu uzran, menjadi uzur idza kana sababuhu, apabila sebabnya lupa itu amran mubahan, perkara yang mubah. Amma idza kana makruhan,
Adapun apabila sebab daripada lupanya itu perkara yang dimakruhkan. Makruh apa? Ulama bilang main catur makruh. Ilahnya apa? Sebabnya apa? Tabi'ul waktu, buang-buang waktu. Ya, buang waktu. Dipikir. Ini kan catur, ada yang bilang memang sesuatu yang penampakan sesuatu yang gak adil, betul. Raja depan, pion depan, rakyat depan semuanya itu. Betul. Diaduin pionnya, diaduin. Raja serang blokir. Ini menceritakan sesuatu ketidakadilan di situ dah. Iya. Dan ilah sebabnya tabi'ul waktu, buang-buang, la'bu syatrannya, makruh. Ini asyik mencatur dia. Seorang yang rajin, anak majlis, tidak ninggalin sholat, cuma hobi juga mencatur, ya nggak apa-apa. Asyik mencatur. Lupa dia. Tiba-tiba dengar azan suara, astagfirullah, aneh belum sholat, udah asar masuk, lagi asyik main, yang melupakan dia perkara yang makruh. Ini tidak dikatakan udzur. Tidak dikatakan udzur. Artinya apa? Berdosa dia. Berdosa dia, lupanya dia itu sebab melakukan perkara yang dimakruhkan oleh syariat sehingga mengeluarkan daripada waktu sholat. Maka dia berdosa. Kalau tidak ada udzur, wajib mengqadha secara langsung. Langsung dah kamar mandi, ambil wudu, qadha salat, wajib langsung. Tidak boleh dia melakukan sesuatu kecuali melakukan perkara untuk mengqadha daripada salat. Bahkan dulu nggak boleh haram. Bukan zat makanannya haram pekerjaannya. Kalau yang diwajibkan langsung mengqadha salat. Au haraman, atau ada sebabnya itu, sebab lupanya itu perkara yang diharamkan, apalagi fala yu'dzar, maka tidak diudzurkan, tidak dimaafkan. Yang makruh aja yang merupakan dia nggak diudzurkan, apalagi yang haram. Anak pacaran misalnya ya, anak majelis muncing-muncingan, ngobrol sama harinya, dengan dia tinggal sholat, rajin sholat, sehingga keluar waktu sholat nggak berasa ngobrol, betul? Keenakan ngobrol. Fala yu'dzar, maka tidak dikatakan udzur. Jadi an-nisyan, lupa itu dikatakan udzur dari mengeluarkan sholat dari waktunya apabila sebab lupanya itu perkara yang dimubahkan. Melakukan perkara yang dimubah, bukan yang dimakruhkan, apalagi yang diharamkan. Kalau yang melupakan dia sebab melakukan sesuatu yang dimakruhkan, tidak udzur. Artinya apa? Dosa dia. Kalau lupanya dia sebabnya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, fala yu'dzar, tidak dikatakan udzur. Berdosa dia, wajib langsung diqadha itu salat. Jelas ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, al-jam'u baina salatain, menggabung antara dua salat. Ai taqdimu shalah an waqtiha, memajukan salat dari waktunya, atau ta'khiruha anhu, atau mengakhirkan salat dari waktunya. Yang dikenal juga dengan jamak takdim dan jamak itu udzur juga. Kita kan kalau jamak takdim apa? Mengeluarkan salat asar dikerjakan di waktu. Kalau jamak takhir mengakhirkan salat zuhur, mengeluarkan tuh, dikerjakan di waktu, tapi sebabnya ada udzurnya masa safar. Walidzalika, dan itu lil jam'i bainaha wa baina salatin ukhra, untuk menjamak bainaha, antara salat yang satu, wa baina salatin ukhra, dan salat yang lainnya. Bisabab safar, sebab safar, berpergian,
awil marad atau sebab sakit, awil matar atau sebab hujan. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, asbabul jamak, sebab-sebab seorang boleh menjamak sholat itu ada 3 sebabnya. Ada berapa? 3. Yang pertama sebabnya safar. Kalau sebabnya safar boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Yang kedua sebabnya al-marad, sakit. Bukan safar, sebabnya sakit. Sakit yang berat baginya melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing. Boleh dia jamak takdim, boleh jamak takhir. Di rumah kita ada yang sakit berat, kalau sholat pada waktunya masing-masing berat, ya boleh ngambil keringanan. Jamak takdim atau jamak takhir, ini pendapat kuat ya. Ibn Ruslan dalam kitab Zubat satu bait syair mengatakan, fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Jadi banyak pendapat para ulama. Yang ketiga sebab jamak adalah sebab bisababil matar, sebab hujan. Sebab cuma kalau sebab hujan ini hanya boleh jamak takdim saja, nggak boleh jamak takhir. Ini ada bab khusus. Kapan orang boleh jamak takdim? Sebab daripada hujan. Ada syaratnya. Sebelum takbiratul ihram. Misalnya pengen memajukan sholat asar di waktu zuhur. Pengen sholat zuhur, hujan gede dia. Sebelum takbiratul ihram, hujan gede. Ini pertama syaratnya. Kemudian hujan terus, selesai sholat yang pertama masih hujan. Ya, di pertengahan sholat pertama atau hujan di pertengahan, yang penting selesai sholat pertama hujan lagi sampai takbiratul ihram sholat yang kedua, sholat asar. Di antara syarat jaraknya, kemudian di antara syaratnya tempatnya dia melaksanakan sholat berjamaah dengan rumahnya jauh. Sekiranya kalau dia pulang jalanannya belok, kotor segala macam. Lam yajidda qinan, tidak mendapatkan naungan. Ini syariat memperhatikan itu. Tujuannya apa? Biar tetap dilaksanakan asarnya secara berjamaah. Coba kalau nggak di syariat itu, zuhur sholat biasa, hujan gede terus, jalanan belok nih, pulang ke rumah masing-masing, asar nggak bakal balik lagi udah. Tapi ini mau ngapain lagi lu keluar? Belok jalanan, betul? Nah, ini kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang nih enggak ada aspal, ada payung, ada rumah-rumah, kinan, naungan, nempok sini bisa. Itu pembahasan zaman dulu. Dan wajib dari kita. Nah ini sebab jamaah ada 3. Kemudian yang terakhir, yang keempat, udzur salat yang keempat al-ikrah, karena sebab dipaksa. Al-ikrah bi ayyukrah ala ikhraj as-salah, dia dipaksa untuk mengeluarkan salat an waqtiha, dari waktunya. Fayu'dharu, dan itu juga diuzurkan, dimaafkan, fi dzalik, dalam hal itu, idza tawaffarat, apabila memenuhi syurutul ikrah, syarat-syarat pemaksaan. Paksaan ya. Lu sholat tembak pala. Gimana? Mau sholat itu? Ya, boleh, kalau ente siap. Udah, meninggalkan sholat. Karena sebab ada paksaan. Ini boleh idza tawaffarat syurutul ikrah, apabila memenuhi syarat-syarat pemaksaan. Wa syurutul ikrah arba'atun, dan syarat-syarat ikrah pemaksaan itu arba'atun, ada 4. Ada berapa? Salah satu syarat yang tidak terpenuhi, tak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya, wajib terjadi. Inti dikatakan dipaksa, boleh mengeluarkan dari sholat dari waktunya apabila memenuhi syarat pemaksaan yang ada 4. Yang pertama, qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi. Qudratul mukrih, mampunya orang yang memaksa, ala tahqiqi ma haddada bihi, untuk membuktikan ancamannya.
ma haddada bihi ancamannya. Jadi orang yang memaksa mampu membuktikan daripada ancamannya. Biwilayatin sebab dia memiliki kekuasaan, au tagallubin atau mengalahkan. Mengalahkan di sini ar-rajulul gawi nahuhu, misalnya orang yang kuat, yang dipaksa, krempeng nggak kuat. Pokoknya lo sholat gue picet kepala lo. Ini syaratnya. Qudratul mukrim, orang yang memaksa mampu membuktikan ucapannya. Ya bisa sebab wilayah kekuasaan dia, bisa juga tegallub dia orang yang mengalahkan karena kuat. Ya kalau misalnya yang memaksa itu orang yang lemah, yang maksanya anak kecil, berarti kan apa? Nggak bisa mampu membuktikan daripada ucapan anak kecil. Ya ini kayaknya kita lawan bisa nih, kalah sama kita. Nah, ini syaratnya kata mungkin. Jadi syaratnya apa? Qudratul mukrim, mampunya orang yang memaksa ala tahqiqi ma haddada bih, untuk membuktikan ancamannya. Ya sebab dia punya kekuasaan, bos terhadap bawahannya, atau pejabat yang besar terhadapnya, kekuasaannya dia, atau tagallub mengalahkan karena kuatnya dia. Amal wilayah fanahul ab atau sultan atau sultan berpimpin. Yang kedua syaratnya ajzul mukrah, yang dipaksa tidak mampu andafi ma ukriha bihi, menangkis paksaannya. Menangkis apa? Ukriha yang dipaksa kepadanya. Menangkis atau melerai atau menghindar dari sesuatu yang dipaksa kepadanya. Yang dipaksa nggak mampu dia untuk menghindar dari itu paksaan. Tentunya diharapin dengan kabur, nggak bisa kabur. Awis tiga tadi minta tolong, nggak bisa. Jadi yang dipaksa itu nggak mampu untuk menangkis ma'ukriha bihi, sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Nggak bisa apa? Nggak bisa lari misalnya, diikat. Kalau dia bisa lari, anak semua lari bisa, lari wajib. Anda minta tolong sama orang bisa, minta tolong wajib. Ini nggak ada kesempatan buat itu. Ajzul mukrah, yang dipaksa nggak mampu untuk menangkis ma'ukriha bihi, sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Nggak mampu menghindar. Menghindar bisa dengan lari, nggak bisa. Atau minta tolong nggak diikat misalnya, dikurung. Yang ketiga, syarat daripada pemaksaan zannul mukrah, yang dipaksa menyangka annahu idam tana'a fi'lal mukrih, kalau dia tidak mau mengerjakan perintah orang yang memaksa, zannul mukrah, yang dipaksa menyangka annahu idam tana'a, kalau dia tidak mau fi'lal mukrih ma khawwafahu bih. Di situ mukrih, Ustaz. Iya, bukan mukrah, mukrih ya? Mukrih. Zannul mukrah, orang yang dipaksa menyangka annahu idam tana'a fi'lal annahu idam tana'a fa'alal mukrih, bukan fi'lal mukrih, fa'alal mukrih ma khawwafahu bih. Jelas. Jadi orang yang dipaksa itu menyangka annahu idam tana'a, apabila dia nggak mau melakukan itu, fa'alal mukrih, orang yang memaksa akan melakukan ma khawwafahu bihi, apa yang ia takutkan kepadanya. Jadi orang yang dipaksa menyangka, kalau saya nggak nurut, nah paham dah? Ini yang maksa saya bakal membuktikan omongannya, bahasanya begitu.
ancamannya. Misalnya khawafahu, yang ditakut-takutinya kepadanya mau dibunuh, mau ditembak. Ini orang yang dipaksa menyangka kalau saya nggak nurut, ini benar-benar nembak saya. Mesti ada sangkaan seperti itu. Paham deh? Kalau dia nggak menyangka demikian, berkeyakinan bahkan ini paling bohong-bohongan doang nih, nggak boleh. Wajib tetap salat pada waktu. Jadi zonnul mukrah, sangka aja. Yang dipaksa menyangka annahu idan tanah, apabila kalau dia nggak nurut, fa'alul mukrih, maka orang yang memaksa akan melakukan ma khawafahu bih, apa yang ia takut-takutkan kepadanya. Misalnya apa, mau ditembak, bakal membuktikan ucapannya itu menembak. Ini yang ketiga. Yang keempat, syurutul ikrah. Yang keempat, alla takuna hunaka qarinatu ikhtiyarin, tidak ada di sana qarinah ikhtiyar, sesuatu yang untuk memilih kepadanya. Kalau ada pilihan, ente pilih, nggak sholat tapi nggak makan, berarti ada pilihnya. Kalau di situ wajib pilihnya sholat dia, karena ada pilih. Ini alla takuna hunaka qarinatu ikhtiyar. Kalau misalnya dikasih pilihan, yang salah satu pilihannya sholat, nggak apa-apa, ya pilih yang itu. Ini mutlak, gak ada pilihan. Nah, ini kalau 4 syarat terpenuhi, maka boleh bagi seorang untuk mengeluarkan sholat dari waktunya. Jadi itu dipaksa sama orang, jangan sholat ya. Kalau sholat inti, anda tembak paling inti. Namanya dipaksa. Boleh baginya tidak sholat, nanti dikodok sama dia, tapi dengan syarat. Dengan syarat 4. Syarat pemaksaan itu ada 4. Boleh kita meninggalkan apabila 4 syarat terpenuhi. Yang pertama apa? Orang yang memaksa mampu membuktikan ucapannya. Orang yang memaksa mampu membuktikan ucapannya, sebab dia ada kekuasaan atau orang yang bisa mengalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya, orang yang dipaksa tidak mampu untuk menangkis sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Nggak bisa kabur, nggak bisa ngelawan. Apes. Yang ketiga, orang yang dipaksa menyangka kalau dia tidak nurut, maka orang yang memaksa akan membuktikan daripada. Kalau misalnya dia tetap sholat, bakal ditembak. Harus ada sangkaan, kalau anda tetap sholat, bakal ditembak. Dan terakhir, tidak ada qarinah atau sesuatu pilihan. Kalau ada pilihan, ya pilih yang lain, ada pilihan. Dipilih, tinggal sholat, tinggal makan. Nggak sholat aja dah. Dosa. Tidak ada pilihan namanya itu. Namanya syurutul ikrah. Jadi ini 4 namanya a'dzarus shalah, udzur salat. Apa sih arti daripada udzur salat? Seorang tidak berdosa apabila mengakhirkan salat dari waktunya atau mengeluarkan dari waktunya sebab ada udzur. Salah satunya aja. Nggak mesti semuanya. Ada berapa? 4. Yang pertama apa? An-naum, sebab tidur. Dengan perinciannya, kalau tidurnya sebelum masuk waktu. Adapun kalau tidurnya setelah masuk waktu, tidak dikatakan udzur, kecuali apabila kebiasaannya dia bangun sebelum keluar waktu. Atau yang kedua, dia telah berpesan kepada orang yang dapat dipercaya untuk membangunkannya sebelum keluar waktu. Yang kedua udzurnya an-nisyan, sebab lupa. Ya, sembarang lupa menjadi udzur apabila sebabnya melakukan perkara yang mubah. Yang melupakan dia sebabnya melakukan perkara yang mubah, bukan yang makruh, apalagi yang haram.
Kalau sebabnya lupanya dia, sebab sibuk melakukan perkara yang makruh, nggak udur mencatur misalnya lupa. Yang ketiga, menjamak salat, baik jamak takdim maupun jamak akhir. Yang keempat, al-ikrah, sebab dipaksa dengan syarat yang empat yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelumnya?